Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Haris Wanira Putra. Saya ialah siswa dari sekolah SMA Negeri 1 Batam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai berita hoaks yang merupakan faktor penghambat dan ancaman dari persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi sebelum saya membahas mengenai berita hoaks, saya akan bahas terlebih dahulu apakah perbedaan dari persatuan dengan kesatuan. Secara umumnya, kedua kata ini tuh selalu digunakan secara bersamaan dan saling tertukar-tukar. Tetapi, menurut Kemendikbud, persatuan dan kesatuan memiliki pengertian yang cukup berbeda. Menurut Kemendikbud, persatuan ialah perkumpulan dari berbagai komponen yang bersatu. Sedangkan kesatuan sendiri ialah hasil dari perkumpulan tersebut. Contohnya seperti ini nih. Persatuan rakyat-rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan di sini ialah berkumpulnya dan tergabungnya rakyat-rakyat Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kesatuan di sini ialah hasil dari persatuan tersebut, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tampaknya cukup jelas ya apa itu perbedaan dari persatuan dengan kesatuan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas berita hoaks. Berita hoaks sendiri itu artinya secara umumnya berita yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berita hoaks bisa dibuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena itu, berita hoaks merupakan salah satu ancaman nyata yang harus kita hadapi di era ini. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih dampaknya berita hoaks? Apakah seserius yang Haris implikasikan? Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan, ya, dampaknya sangat besar bagi keselamatan ideologi dan politik negara kita. Dan dampaknya tidak ada yang positif sama sekali, negatif semua. Di antara lain, kita semua mudah diadu domba, dikarenakannya menyebarnya berita hoaks dan menyebarnya misinformasi ataupun disinformasi. Kemudian kesatuan rakyat kita terpecah, dikarenakan berita-berita yang mengadu domba kita. Kemudian mulai tumbuhnya juga ideologi-ideologi radikal. Dan seterusnya, masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari berita hoaks. Yang jelas, berita hoaks ini tidak baik bagi kita semua. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa yang dilakukan pemerintah kita untuk menghadapi berita hoaks ini? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah cukup banyak. Pertama, dibentuknya aturan-aturan untuk menekan penyebaran berita hoaks. Aturan-aturan tersebut diantara lain seperti Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016. Isinya yaitu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua, selain dasar hukum tersebut, pemerintah juga memiliki beberapa lembaga yang menanggulangi berita hoaks. Lembaga tersebut diantara lain BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, Kemkominfo, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan BIN atau Badan Intelijen Negara. Perlu diingat juga, ketiga badan di atas ialah 3 badan utama dalam menanggulangi hoaks. Tetapi, tentunya berita hoaks bisa merambat ke berbagai topik.
maka ketiga badan tersebut akan dibantu atau bekerja sama dengan lembaga lain yang berhubungan dengan topik tertentu. Contohnya, jikalau ada berita hoaks yang berbau terorisme, maka akan ada kerjasama dengan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, sekian ialah strategi-strategi pemerintah untuk menghadapi ancaman berita hoaks. Nah, tentunya selain pemerintah, kita sendiri bisa menanggulangi hoaks sebagai masyarakat. Contoh-contohnya di antara lain, pertama, selalu memfilter informasi yang kita dapatkan sebelum dibagikan. Tentunya kita tuh harus selalu cross-check informasi-informasi yang kita dapatkan sebelum kita bagikan dengan orang yang kita ketahui. Dengan ini, tentunya berita hoaks akan menjadi lebih sulit untuk tersebar. Kedua, dapatkanlah informasi dari media-media yang terpercaya dan selalu cek sumber-sumber artikel mereka. Dan tentunya hindarilah mendapatkan berita dari asal-usul yang tidak jelas. Ketiga, laporkanlah berita hoaks kepada aparat-aparat hukum, terutama Kemkominfo. Bagaimanakah caranya? Caranya sangat mudah. Screenshotlah artikel yang berbau hoaks, dan kemudian kirimkanlah screenshotnya ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Setelah dikirim, screenshot dari artikel tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemkominfo. Dan jika terbukti merupakan sebuah berita hoaks, artikel berita hoaks tersebut akan dihapus dan mungkin akan dilakukannya penuntutan dari Kemkominfo kepada pemasang artikel tersebut. Kemudian yang terakhir, suluhkanlah perihal berita hoaks kepada orang-orang yang kamu ketahui, seperti orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Baiklah, sekian ialah penjelasan mengenai berita hoaks. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.